You know just what you do to me. Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diharapkan, yang diinginkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat lah ya. Di sini aku itu lagi mau masak, dan ini tuh aku mau masak sayur bening dan juga mau ngerebus ikan kecil-kecil, terus juga mau digoreng juga untuk ikannya. Jadi ikan yang aku beli waktu itu kan 2 tumpuk ya teman-teman, harganya kan 15.000. Jadi di sini separohnya mau aku rebus dan separohnya mau aku goreng aja, goreng biasa gitu. Dan ini untuk perbahanannya udah aku siapin ya teman-teman. Jadi sayurannya juga udah aku bersihin, udah aku cuci. Begitu juga untuk bumbu-bumbu yang mau buat ngerebus si ikannya. Jadi untuk air rebusannya juga aku udah siapin, dan itu aku langsung aja gunain 2 tungku gitu supaya cepet ya teman-teman. Jadi nanti yang di sebelah depan ini untuk si sayur bening, dan yang di panci sebelah sananya itu untuk ngerebus si ikannya. Dan untuk bumbu yang aku pakai untuk sayur bening sih cuman bawang merah, bawang putih, itu aja. Tapi kalau untuk rebusan ikannya aku tuh pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, terus itu ada cabai hijau. Cabai hijau itu sebenarnya sisaan ya teman-teman, satu banget, jadi ya udah aku masukin. Terus aku juga pakai cabai keriting gitu satu, dan juga yang buat nanti si rebusan ikan itu seger, yaitu belimbing wuluh atau biasa sering disebut di daerah aku itu belimbing tunjuk gitu ya teman-teman, dan ada 1 batang serai. Nah, ini untuk air rebusannya udah mulai mendidih gitu. Jadi ya udah masing-masing aku masukin aja untuk perbahanan yang memang mau dimasukin duluan gitu kan. Dan untuk rebusan ikan karena udah mendidih airnya, langsung aku masukin ikannya aja dan langsung aku masukin semua perbumbuan yang udah aku iris tadi ya, teman-teman. Jadi di sini langsung aku masukin juga untuk garam, dan itu garamnya sisa banget. Jadi ya udah langsung aku masukin semua. Terus aku masukin penyedap, dan juga aku masukin micin sedikit. Terus udah itu aja sih. Aku masukin bubuk kunyit ya teman-teman, supaya warnanya itu lebih keluar gitu kan kalau misalnya dipakein bubuk kunyit. Oh ya, di sini juga aku sebenarnya ada masukin asam jawa gitu sedikit kan, supaya lebih nambah rasa segar di dalam rebusan ikannya gitu loh teman-teman. Dan udah deh gitu aja, tinggal ditunggu aja sampai benar-benar mendidih gitu kan untuk si ikannya, otomatis sampai dia matang juga. Dan untuk sayur beningnya tadi aku langsung masukin aja untuk si labunya ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah labunya mulai empuk baru aku masukin si gambas, udah gambas empuk baru lanjut nanti bayamnya. Nah, di sini untuk perbumbuan perasa si sayur beningnya aku langsung masukin aja gula, garam, dan juga penyedap. Udah itu aja sih ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku sih ya teman-teman, kalau pas lagi ngerebus ikan kayak gini, itu tuh enaknya dimakan pas udah dipanasin lagi gitu ya. Misalnya udah semalam gitu kan, semalam terus dipanasin, itu tuh bakalan tambah enak banget menurut aku ya teman-teman. Dan juga kalau di tempat aku, ikan rebusan ini tuh biasa disebutnya dengan ikan dipengat gitu, ikan pengat gitu ya teman. Dan untuk ikannya sendiri sih biasanya bervariasi aja ya kan. Untuk dipengat seperti ini tuh bisa juga ikan laut, bisa juga ikan sungai, jadi sesuai selera lah ya. Cuman kalau menurut aku pribadi sih, aku lebih sukanya itu kalau lagi mengat ikan seperti ini itu ikan sungai, karena dia lebih apa ya, lebih enak gitu loh teman-teman untuk tekstur dan rasa si dagingnya dibandingin si ikan laut. Nah, ini untuk sayur beningnya, labunya udah mulai empuk, jadi ya udah langsung aja aku masukin untuk si gambasnya.
Dan juga di sini untuk ikan pengatnya atau ikan rebusannya udah siap gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini langsung aja aku ganti dengan penggorengan, karena aku lanjut aja langsung mau ngegoreng sisaan dari ikan yang kecil-kecil tadi. Jadi untuk ikan yang kecil-kecil ini yang mau aku goreng, aku cuman pakai bumbu racik biasa aja ya teman-teman. Untuk marinasi ikan itu kan supaya simple juga lah ya, karena memang bumbu andalan lah pokoknya. Dan sebelum aku goreng supaya dia minyaknya itu nggak terlalu yang meletek-letek, jadi aku taburin dulu dengan tepung gitu. Nah ini untuk goreng si ikannya aku sekalian goreng aja gitu ya teman-teman, karena juga menurut aku cukup lah ya untuk satu kali goreng gitu, walaupun penggorengannya itu kecil. Dan ini lanjut aku masukin si daun katunya. Jadi tadi aku salah sebut ya teman-teman, ini tuh bukan daun bayam tapi daun katu yang aku bening. Ada labu, terus itu gambas sama daun katu. Sebenarnya sih aku tuh kalau lagi bening kayak gini, bikin sayur bening kayak gini, kalau porsinya agak lumayan banyak, itu lebih suka menggunakan si daun katu daripada daun bayam. Karena kalau daun bayam kan katanya nggak bagus dan nggak boleh kalau dipanasin ya teman-teman kalau dibuat sayur. Tapi kalau daun katu ya nggak masalah gitu kan, kalau mau dipanasin lagi aman lah ya. Makanya di setiap bikin sayur bening kalau porsinya itu agak lumayan banyak ya aku buatnya pasti menggunakan daun katu gitu ya teman-teman. Nah, oke lanjut ya teman-teman, di sini disambi aja sekalian nunggu ikannya itu lagi digoreng dan belum mateng. Jadi ya udah aku sambi dengan nyuciin perabotan yang memang aku pakai tadi buat masak dan udah kotor gitu kan, biar nggak numpuk ya udah dicicil aja untuk cuciannya. Karena juga mumpung airnya ini ngalir ya, walaupun ngalirnya itu agak-agak kecil gitu kan, tapi gak masalah ya teman-teman. Jadi mumpung airnya itu ngalir walau kecil ya udah aku sambi aja dengan nyuciin perabotan yang udah mulai kotor ini. Untuk sayur yang tadi aku masak sih biasanya kalau lagi porsinya banyak gitu ya udah kayak sekalian gitu ya teman-teman, entar bisa makan siang, makan sore juga kalau misalnya lapar gitu kan, di sore hari makan sore, dan cukup juga sampai ke makan malam gitu. Jadi ya biasanya sih kalau masak itu aku nggak mesti yang misalnya sehari 2 kali atau sehari 1 kali gitu. Jadi tergantung aja yang aku masak itu porsinya banyak atau sedikit. Kalau misalnya porsi yang aku lagi masak itu sedikit ya otomatis nanti bisa masak lagi gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalnya porsinya itu agak lumayan banyak dan masih bisa cukup sampai ke malamnya, ya udah itulah nanti juga menu di makan malam gitu ya teman-teman. Karena memang alhamdulillahnya sih kalau kami itu tuh nggak yang mengharuskan dalam satu hari itu gonta-ganti menu gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada dan masih cukup ya udah itu aja dulu dihabiskan dan dimakan gitu. Oh ya, buat teman-teman juga kira-kira hari ini masak apa? Boleh dong ya komen-komen di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa jadi referensi ataupun inspirasi aku untuk masak menu yang sama dengan kalian gitu. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, cuciannya udah selesai, dan ini juga singkat cerita ikannya udah mateng dan langsung aja aku salin. Nah ini tuh menu hari ini ada ikan goreng dan juga ikan rebus, ditambah lagi si sayur bening. Dan alhamdulillah jangan lupa selalu untuk bersyukur ya teman-teman. Dan seperti biasa juga rutinitas lah ya, kalau misalnya habis selesai masak ya udah langsung aja ini tuh di bagian kompor, area kompor langsung dibersihin supaya tuh ya enak aja ya teman-teman kalau misalnya mau memulai lagi aktivitas masak di dapur kalau keadaan kompor dan sekitarnya itu udah bersih dilihat gitu kan. Nah ini untuk sayur sama ikan rebusnya aku biarin aja nangkring di kompor ya teman-teman, karena itu kan untuk sayurnya porsinya juga lumayan banyak, dan juga untuk si ikan rebusnya itu tuh bakalan nanti aku panasin lagi kan. Jadi ya udah aku biarin aja di dalam pancinya masing-masing, dan aku biarin juga untuk nangkring di atas kompor aja. Terus untuk ikan gorengnya aku udah simpan juga ke penyimpanan lauk pauknya aku. Jadi ya udah langsung aja aku mulai untuk
berberes di area kompor dan sekitarnya. Jadi habis aku berberes kompor, area kompor ini langsung aku mau sapu aja untuk lantainya. Dan juga ini tuh aku buru-buru juga mau jemputin Ralin karena memang udah mepet banget waktunya juga sama jam pulangnya Ralin gitu kan. Jadi ya udah sempat-sempatin aja dulu untuk nyapu di bagian dapur. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatanku di video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga dong ya untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga sedikit banyaknya di video sederhanaku ini bisa menginspirasi. Ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya dari setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.